Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Roharnia Retno Artiani, MPM 184100030. Saya di sini akan membahas artikel sastra saya yang berjudul Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Puisi Coronavirus, karya Bapak Yusuf Kalla tahun 2020. Yang pertama-tama, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa sih itu gaya bahasa? Gaya bahasa atau yang disebut dengan istilah style merupakan cara pengungkapan pikiran yang disampaikan melalui bahasa yang diciptakan sendiri dan dapat dilihat dari kepribadian penulis. Menurut pada buku Keraf tahun 2007, halaman 112 sampai 113, gaya bahasa yang baik dan benar harus memiliki 3 unsur penting. Yang pertama kejujuran, yang kedua sopan santun, yang ketiga dapat menarik perhatian pembacanya. Dan saya akan menjelaskan menganalisis penggunaan jenis gaya bahasa dalam puisi Coronavirus karya Pak Yusuf Kalla. Di sini saya akan menjelaskan dahulu puisi yang diunggah pada akun Instagramnya yang berjudul Coronavirus, yang menjelaskan tentang keadaan pandemi virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia dan negara. Puisi ini diunggah pada tanggal 28 Maret tahun 2020. Bentuk gaya bahasa dalam puisi Coronavirus karya Yusuf Kalla terdapat dua jenis gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa retoris, yang kedua gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris adalah bentuk gaya bahasa yang semata-mata merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa yang untuk mencapai efek tertentu. Jenis gaya bahasa retoris dibagi menjadi 6. Yang pertama aliterasi, yang kedua asonansi, yang ketiga apofasis, yang keempat apostrof, yang kelima asidenton, dan yang keenam polisidenton. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis gaya bahasa aliterasi. Aliterasi merupakan bentuk gaya bahasa berupa pengulangan bunyi konsonan yang serupa. Dalam puisi Coronavirus ditunjukkan pada kalimat hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa aliterasi karena terdapat pengulangan konsonan yang serupa. Yang berikutnya ada asonansi, semacam gaya bahasa yang berupa pengulangan bunyi vokal yang sama. Dalam puisi Coronavirus ditunjukkan pada kalimat sebagaimana janjimu bahwa semua penyakit ada obatnya. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa asonansi karena terdapat pengulangan huruf vokal A, yakni pada kata sebagaimana, semua, bahwa, ada, obatnya. Dan yang ketiga ada apofasis, gaya bahasa yang dimana pengarang menegakkan sesuatu tetapi tampak mengelak. Dalam puisi Coronavirus ditunjukkan pada kalimat hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa apofasis karena terdapat pengulangan konsonan yang serupa. Dan yang keempat ada apostrof, jenis gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada seseorang atau sesuatu yang tidak hadir. Dalam puisi Coronavirus ditunjukkan pada data 1, kalimat bagi yang ahli membantu yang sakit, bagi yang mampu membantu yang rentan. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa apostrof karena terdapat pengulangan bunyi konsonannya serupa. Pada data 2 ditunjukkan pada kalimat kepada para dokter dan perawat, terima kasih atas ketulusannya. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa apostrof karena terdapat huruf vokal E pada kata kepada, perawat, terima kasih, dan ketulusan. Pada data 3 ditunjukkan pada kalimat
kepada para relawan, terima kasih atas pengabdiannya. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa apostrof karena terdapat huruf vokal E pada kata kepada, relawan, terima kasih, pengabdian. Dan yang kelima ada asidenton. Asidenton merupakan jenis gaya bahasa yang berupa arahan yang bersifat padat, mampat, di mana terdapat kata frasa atau klausa yang sederajat dan tidak dihubungkan dengan kata sambung. Dalam puisi coronavirus ditunjukkan pada kalimat bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa asidenton karena terdapat kata sambung. Dan yang terakhir ada polisidenton, kata jenis gaya bahasa yang terdiri dari kata, frasa, atau klausa yang strukturnya tidak padat dan dihubungkan dengan konjungsi menurut pada bukunya tahun 2008 halaman 131 dalam puisi coronavirus ditunjukkan pada kalimat dan atas upaya yang penuh resiko dan pengorbanan. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa polisidenton karena terdapat konjungsi yang menghubungkan antar kata. Kemudian yang bagian kedua terdapat jenis gaya bahasa kiasan dalam puisi coronavirus. Gaya bahasa kiasan merupakan penyimpangan yang lebih jauh khususnya dalam bidang makna. Dalam puisi coronavirus terdapat dua jenis gaya bahasa. Gaya bahasa kiasan maksud saya. Yang pertama ada eponim dan yang kedua ada ironi. Gaya bahasa eponim suatu gaya bahasa di mana nama seseorang yang sering dihubungkan dengan sifat yang dikenalnya. Dalam puisi coronavirus ditunjukkan pada kalimat kepada para relawan, terima kasih atas pengabdiannya. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa eponim karena terdapat tokoh relawan yang sering dikenal dengan pengabdi untuk masyarakat. Dan yang kedua terdapat ironi, suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya atau sebagai bahasa kiasan dalam puisi coronavirus. Dalam puisi coronavirus ditunjukkan pada kalimat bagi yang ahli membantu yang sakit, bagi yang mampu membantu yang rentang. Paparan itu menunjukkan gaya bahasa ironi karena terdapat bahasa kiasan bagi yang ahli dan bagi yang mampu. Baik, selesai sudah pemaparan dari saya. Dan kesimpulannya, dalam puisi coronavirus menyampaikan rasa terima kasih kepada pengarang menyampaikan rasa terima kasih kepada para tenaga kesehatan, para relawan yang sudah berjuang membantu pasien COVID-19 dan sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar terus saling membantu dan berdoa kepada Sang Pencipta. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan, dan tentunya tetap semangat. Saya Rohana Retno Artiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.